Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 17 ayat 12 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia secara umum berusaha mempertahankan hidupnya atau survival. Dan untuk mempertahankan kehidupan itu, manusia itu pertama sekali bersandar kepada pengertiannya sendiri. Dia berpikir untuk mengatasi segala masalah, memperlengkapi seluruh kebutuhannya, mengkaji dan merancang masa depannya. Dan selanjutnya dalam kehidupan keseharian, di dalam membangun komunitas, manusia menetapkan standar kebenaran sendiri menurut pikirannya dan kesepakatan dengan komunitas atau masyarakat di mana dia tinggal. Maka akibatnya, kebenaran Tuhan mungkin akan dilanggar, atau mungkin akan bergeser dari hukum kekekalan yang telah ditetapkan Tuhan, yaitu hukum Taurat. Dan selanjutnya mereka kemudian menyembah berhala, atau setidak-tidaknya memberhalakan pikirannya sendiri, dan akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Padahal banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Hari besok manusia tidak dapat mengetahui selain daripada hanya menduga, mereka-reka. Tetapi Tuhan yang tidak dibatasi waktu adalah Tuhan yang berkuasa dan mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa besok. Selanjutnya, kalau manusia itu bersandar kepada pikirannya sendiri, maka tentu hidupnya akan dipenuhi ketakutan, karena hari besok adalah misteri. Nah, sampai sekarang pikiran manusia belum dapat mengatasi untuk mencoba mengelak dan menghindari dari kematian. Tentu itu menjadi momok yang sangat menakutkan. Yang kemudian dalam mempertahankan kehidupan manusia bersandar kepada materi, yaitu kepada harta kekayaan. Karena secara umum manusia beranggapan atau berpikir dengan harta dia dapat membeli segala sesuatu, dan dengan harta dia dapat mewujudkan segala keinginannya. Karena itulah manusia bekerja siang dan malam, bahkan banyak yang jatuh melakukan kejahatan untuk memperoleh materi tersebut. Maka benarlah firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ironinya, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, harta tidak dapat menjamin hidup manusia dan menjamin kebahagiaan daripada manusia itu sendiri. Kenyataan yang terjadi adalah manusia bekerja siang dan malam, mengorbankan waktu dan masa mudanya. Tetapi setelah kaya, dia tidak dapat mengembalikan waktu yang sudah hilang itu. Kemudian manusia juga bekerja siang dan malam. Tidak ada waktu untuk anak-anak dan keluarga. Karena mencari harta dan harta
maka dia mengorbankan waktu kebersamaan bersama anak-anak dan keluarganya. Dan kemudian setelah dia kaya dan setelah tua, waktu yang hilang itu tidak akan pernah dapat dibeli. Manusia juga bekerja siang dan malam mengorbankan kesehatannya. Dan ironinya, setelah dia banyak duit yang dicari dengan mengorbankan kesehatan itu dipakai kembali untuk membeli kesehatan, berobat terus-menerus sampai tua. Demikian seterusnya. Maka kesimpulan sekali lagi, mempertuhankan harta, menggantungkan hidup pada materi, tidak akan menjamin hidup itu sendiri. Yang berikut, manusia mau mempertahankan hidupnya kepada kekuasaan, bergantung kepada kekuasaan. Banyak orang berpikir, dengan kekuasaan yang besar, akan dapat melakukan segala keinginan. Dengan kekuasaan yang besar, dia akan menjadi aman dari semua ancaman. Tetapi faktanya, orang yang berkuasa selalu ketakutan dijatuhkan oleh kekuasaan yang lebih besar lagi. Karena prinsipnya di dunia, tidak ada kekuasaan yang begitu besar yang tidak dapat ditaklukkan. Di atas kekuasaan yang luar biasa besarnya, masih ada kekuasaan yang lain yang akan dapat mengimbanginya. Alexander yang Agung mengajar kepada kita bahwa kuasa, harta, dan juga pasukan yang kuat tidak dapat menjamin hidupnya. Maka jangan pernah memperilah pikiran, jangan pernah mempertuhankan harta dan kekuasaan. Dan hari ini Tuhan mengajar kita melalui Yeremia, mengingatkan kita supaya mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dalam perikop bacaan kita hari ini dari Yeremia 17, ayat 12 sampai dengan 18 ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk memulai juga membaca dari ayat 7. Di ayat 7 firman-Nya berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebaliknya di ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita ini, mari kita mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bila kita menaruh pengharapan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan, berarti yang pertama mendahulukan hidup spiritualitas kita. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hubungan yang intim dengan Tuhan membuat kita satu dengan sumber air hidup kita. Dan ketika kita satu dengan sumber air hidup kita, kita akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat sampai ke tepi batang air tersebut. Itu dikatakan di ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang senantiasa bersuka cita pada masa-masa sulit, dan senantiasa setia di dalam Tuhan pada masa-masa sukacita dan berkat berkelimpahan, yang senantiasa daunnya hijau, tentunya penuh sukacita, penuh pengharapan, dan tidak ada ketakutan, dan tidak pernah berhenti berbuah pada masa susah dan pada masa senang. Saudaraku yang terkasih, kita sudah satu di dalam Tuhan ketika kita dibaptiskan. Dan ketika kita di dalam Tuhan, maka kualitas kita sebagai manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, dan panggilan kita sebagai alat untuk menjadi berkat bagi banyak orang akan dapat kita lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Yeremia. Dan panggilan yang demikianlah juga panggilan untuk umat Israel. Tetapi umat Israel menghindar, mereka lebih mendahulukan keinginan, mendahulukan semua pikiran mereka, dan lebih bersandar berharap kepada manusia. Yang kedua, mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti firman Tuhan menjadi dasar kebenaran. Dasar berpikir, berbicara, dan bertindak bukanlah standar kebenaran dunia,
bukanlah standar kebenaran masyarakat yang senantiasa bergeser, tetapi standar kebenarannya adalah firman Tuhan. Maka dengan demikian, dalam dunia yang berubah-ubah, cinta kasih, kebenaran dan keadilan itu tetap dapat kita tegakkan. Mengandalkan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti juga akan diberkati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sering sekali kita merasa bahwa orang benar seolah-olah lebih menderita daripada orang-orang yang fasik. Hari ini kita diingatkan bahwa pada akhirnya Tuhan akan membuat mereka terkejut, yaitu orang-orang yang senantiasa menolak kebenaran dan menolak para hamba-hamba Tuhan. Umat Yehuda dan Israel di sini menolak Yeremia dan berkata, mana firman Tuhan yang kamu katakan? Mana hukuman yang terjadi? Bapak Ibu, jangan pernah sekali-sekali menghinakan orang yang hidup setia dalam firman Tuhan. Jangan menghinakan para hamba-hambanya. Dan roh yang demikian sepertinya sudah muncul pada waktu-waktu terakhir ini dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi kita juga sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan, jangan pernah memohon supaya Tuhan menghukum orang-orang itu. Karena Tuhan tahu di mana keadilan dan kapan akan menjatuhkan hukuman yang benar. Memberikan berkat bagi orang yang percaya. Karena itu saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mengandalkan Tuhan karena kita akan senantiasa diberkati. Dan percayalah, orang-orang yang senantiasa menantang, melawan kehendak Tuhan, menghinakan para hamba-hambanya, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dikatakan di ayat 5 tadi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ke depan, dalam susah dan senang, dalam penderitaan dan juga dalam berkat melimpah yang kita terima, mari senantiasa mengandalkan Tuhan. Hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan memampukan kita menghadapi segala situasi. Selamat berjalan bersama Tuhan, bertumbuh di dalamnya, membuahkan buah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami senantiasa berserah penuh kepada Tuhan, agar kami bertumbuh, berbuah hanya di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mencari berkat bagi dunia dan alat kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Inilah doa kami, kiranya Tuhan terima hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.